Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu muslimin muslimat, mukminin, mukminat, sholihin dan sholihat Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita diberi Allah kesempatan untuk beribadah kepada Allah, dan kita selalu minta kepada Allah agar dimudahkan kita untuk Allah untuk bisa beribadah bersyukur dengan cara baik. Sebagaimana doa yang diberikan Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar sirah Nabawiyyah secara Nabi Muhammad SAW, maka akan tumbuh kecintaan kita pada Nabi, dan kecintaan pada Nabi inilah yang akan membuat kita kelak ditolong Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat kita nanti mendapat syafaatnya, yang membuat kita selamat dari neraka, yang membuat kita masuk ke surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, Anta ma'aman ahbabta, kelak kau bersama orang yang kau cintai. Karenanya cinta kepada Nabi itu termasuk kurikulum pendidikan yang harusnya diajarkan dan ditamatkan di anak-anak sejak dini. Tapi itu tidak ada di kurikulum kita. Anak-anak kita malah tidak kenal dengan Rasulnya. Maka bagaimana cara mencintainya? Orang tidak kenal sama sekali. Karenanya satu PR besar di kita di rumah. Kalau mengandalkan sekolah tidak ada, ya di rumah. Di rumah lah PR kita untuk membuat anak ini cinta dengan nabinya. Ini luar biasa. Kalau anak cinta dengan nabinya itu yang dibayangkan jangan cuma urusan akhirat itu sudah pasti, dan pasti urusan dunia itu luar biasa. Saya kasih contoh yang tidak pernah dibuka oleh banyak orang tua sebelum saya masuk materi. Bagaimana cinta Nabi itu menyelesaikan banyak urusan anak kita, sehingga orang tua itu tidak kelelahan karena hanya mengatasi masalah anak. Ini kalau tentang cinta di hati anak. Saya kasih contoh. Berapa banyak para ibu yang kerepotan, para ayah yang kerepotan, anaknya nggak senang sayur, itu sepele tapi nggak sepele buat kesehatan. Sayur nggak suka, semua serba gorengan, digoreng. Dan kita semua tahu betapa tidak sehatnya pola hidup cara itu. Tapi anak itu dan itu digoreng cuma nugget lagi. Saya nggak tahu kualitasnya, ya. Sayur nggak suka sama sekali. Lihat subhanallah. Ini teman saya kejadian. Karena anak ini oleh orang tuanya, oleh sekolahannya dekat, ada kurikulum tentang Rasul SAW, cinta Nabi. Ibunya di rumah hanya tinggal mengeluarkan kalimat sederhana, karena anak ini sudah sangat cinta dengan Nabi. Lihat luar biasanya pendidikan anak SD. Ibunya tinggal mengatakan, nah, Rasul itu senang banget makan sayur labu, senang banget dengan timun. Karena begitu hadisnya. Ada hadis Nabi SAW menyampaikan tentang sayur apa yang suka dimakan Nabi. Cuma disampaikan itu hari itu juga nggak kayak besok, hari itu juga dia mulai makan banyak, dan seterusnya sampai sekarang. Ya, ini bukan hal sederhana. Antum mau pakai teori macam-macam susah banget. Wah, ibunya sudah membuat makanan begitu indahnya, ya kan? Begitu kreatifnya para ibu, capek tuh. Benar, sudah dibuat gak dimakan juga, ya. Bayangkan itu, dan betapa efektifnya cinta Nabi menyelesaikan banyak masalah. Kalau sudah Nabi kan semuanya. Mau bicara akal, kecerdasan, ilmu, Nabi ahli. Mau bicara kesucian jiwa, hati, akhlak, Nabi yang paling hebat. Mau bicara ibadah yang luar biasa, Nabi luar biasa. Mau bicara makanan paling sehat, Nabi makan paling sehat. Minuman, istirahat, semua Nabi paling hebat. Benar. Maka ketika itu ketika sudah tertanam cinta itu, semua ingin mengikuti Rasulullah SAW. Seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan bahwa saya pernah makan bersama Nabi. Anas bin Malik itu termasuk anak kecil umurnya belasan tahun, termasuk anak kecil yang tidak senang dengan sayur labu. Tapi Nabi senang banget dengan sayur labu yang kuning yang sayur itu. Kata Anas, waktu hari saya makan bersama Nabi SAW, saya lihat Nabi senang banget makan labunya itu, sayur. Anas mengatakan sejak itu saya mencoba makan sayur labu, dan sejak itu saya sangat suka dengan labu. Contohnya sudah ada sama dulu memang. Ya, itu luar biasa. Baik. Kalau itu rahmat Allah, makanya mari terus dipelajari tentang sejarah manusia terbaik untuk kita, untuk keluarga kita. Mereka akan menolong kita di
Saya akan lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, tapi saya tidak melanjutkan ayatnya. Kalau surat Al-Fil ayatnya Bapak Ibu belajar sendiri di tafsirnya. Saya sudah membuka pintunya. Begitu cara belajar tafsir. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Ternyata setelah surat Al-Fil, ternyata ada surat berikutnya yang masih berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW langsung temanya. Surat apa itu? Silakan dibuka Qurannya. Semua yang punya Quran dibuka. Ini buka Quran pahalanya besar. Bulan Ramadan bukan ya? Silakan buka Quran. Setelah surat Al-Fil surat Quraisy mohon dibaca. Satu orang baca suratnya, kita buka pengajian kita dengan baca Al-Quran supaya barokah kita dan keluarga kita. Mohon dibaca satu orang. Angkat tangan biar baik kita. Silakan. Ibu juga boleh baca. Jangan terjemahannya jadi baca ya, supaya barokah itu baca Arabnya. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik, sebenarnya artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Baik, kemudian Allah SWT, surat ini juga pendek, surat yang juga kita hafal, bahkan kita tahu artinya. Tapi mari kita pelajari isinya seperti kemarin kita mempelajari isi surat Al-Fil. Surat Al-Fil sudah kita bahas bagaimana Allah menghukum pasukan bergajah, menghancurkan, dan kemudian itu menjadi sebuah momentum besar kelahiran cahaya, kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dengan peristiwa besar yang kita kenal dengan peristiwa bergajah itu. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah surat Al-Fil adalah surat Quraisy. Nabi Muhammad sukunya apa? Quraisy. Yang menarik adalah Bapak Ibu lihat, kita mulai ya, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilaf, kata ilaf itu artinya kebiasaan. Li-nya, li yang depan kata li'ilafi. Ada dua. Yang satu huruf lam, yang satu kata ilah. Ada dua, satu huruf satu kata. Kata li itu tadi terjemahannya adalah karena atau untuk, kata lam, huruf lam. Karena atau untuk kebiasaannya orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kan permulaan surat, betul ya? Ini permulaan surat. Coba ya. Sekarang lihat, apa tidak ada yang merasa janggal? Permulaan pembicaraan tiba-tiba bunyinya apa, kalau terjemahan Indonesianya apa? Dengan, karena. Kalau terjemahan Indonesia karena kebiasaan Quraisy. Masa nggak ada yang merasa janggal? Mana ada pembahasan dibuka tiba-tiba karena kebiasaan Quraisy. Karena itu di mana-mana di tengah, betul kan? Saya melakukan ini karena, betul? Itu. Dan itu yang kemudian membuat para ulama membahas panjang lebar. Ini mesti ada yang putus nih. Nah, gitu. Ini mesti ada yang putus. Kalimatnya sering kurang. Karena bukan kalimat sempurna dan titik kan? Satu ayat itu kan? Itu ayat pertama kan? Li'ilafi Quraisy. Satu ayat. Titik. Maksudnya
Maksudnya apa ini? Kalau orang berhenti di situ nggak tahu maksudnya. Karena kebiasaan Quraisy. Maksudnya karena kebiasaan Quraisy. Bapak Ibu para ulama tafsir membahas. Ini lengkapnya kalimatnya kayak apa sebenarnya? Nah, lengkapnya itu nggak boleh ngarang, tidak boleh ngarang. Dia harus dilihat. Lihat, ada tiga pembahasan ulama untuk melengkapi kalimat ini. Kalimat inilah di Quraisy. Dan tiga-tiganya menunjukkan hal yang menarik. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya surat ini dia sambungan tema surat sebelumnya. Ya, surat ini adalah temanya nyambung dengan tema surat sebelumnya, langsung nyambung. Surat sebelumnya apa? Al-Fil kemarin. Baik. Bahkan di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi SAW yang salah satu rujukan utama untuk cara membaca yang benar sesuai Nabi membaca. Itu salah satu rujukan, misalnya adalah sahabat mulia namanya Ubay bin Ka'ab. Waktu Rasul sholat, kemudian Nabi bacanya salah, kemudian tidak ada yang negur, begitu salam Nabi mengatakan, mana Ubay? Ubay bin Ka'ab. Ya, bedakan dengan Abdullah bin Ubay, lain orang, sama-sama Ubay tapi lain. Yang satu Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik. Kalau ini Ubay bin Ka'ab, ini sahabat mulia, ahli Quran. Nabi ketika selesai salam, Nabi nanya mana Ubay. Kenapa? Karena Ubay adalah ahli Quran yang bacaannya paling benar. Artinya bacaannya menjadi rujukan utama. Waktu zaman Umar radhiyallahu anhu, dan Bapak Ibu semua tahu bahwa sholat tarawih itu di zaman Rasul dilakukan bersama-sama di Masjid Nabawi hanya 3 malam. Malam keempat Nabi sudah tidak ada. Nah, 3 ada itu Nabi sudah tidak sholat tarawih bersama-sama jamaah, sholat sendiri-sendiri di masjid. Itu terus dipertahankan sampai zaman Abu Bakar Siddiq. Nabi memberikan alasannya jelas, kata Nabi, saya khawatir tarawih jadi wajib buat kalian, melihat semangat kalian yang luar biasa untuk melaksanakan sholat qiyam Ramadan. Maka dipertahankan sampai zaman Abu Bakar. Masuk zaman Umar, kan masyarakat makin banyak, Masjid Nabawi aja makin luas. Baik, kan nggak enak. Yang satu sholat di sana, suaranya dikeraskan, ini di situ, ini mojok sana, ini setengah di sini. Jadi masjid itu gaduh, karena semua orang sholat sendiri-sendiri, sholat tarawih sendiri-sendiri. Baik, dengan membaca surat sendiri, sholat sendiri. Akhirnya Umar merasa, kata Umar, ini harus disatukan. Dia pertanyaannya, dia kalimat Umar mengatakan, mana Ubay? Siapa yang dicari? Ubay bin Ka'ab. Mana Ubay bin Ka'ab? Kata Ubay saya. Kata Umar, Ubay kau imami mereka. Akhirnya sejak itulah kemudian tarawih menjadi bersama kembali, seperti contoh di 3 malam pertama waktu Rasulullah SAW melaksanakannya di bawah kepemimpinan imamnya saat itu adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu di masa Khalifah Umar bin Khattab, dan sampai sekarang kita sholat tarawih berjamaah. Nah, Ubay bin Ka'ab intinya itu seorang ahli Quran, di kalangan sahabat, rujukan utama para sahabat Nabi dan seterusnya. Ubay bin Ka'ab itu punya mushaf, artinya mushaf berarti Quran tulisan dia. Karena dia ahli Quran, dia punya mushaf sendiri. Zaman itu tentu belum ada mushaf ya, kecuali tulisan tangan sendiri. Di mushafnya Ubay, di mushafnya Ubay bin Ka'ab tidak ada basmalah di antara surat Al-Fil dan surat Quraisy. Kalian? Karena di setiap surat itu kan dipisah dengan basmalah. Tapi di mushafnya Ubay yang ahli Quran itu malah tidak ada basmalah di antara surat Al-Fil dan surat Quraisy. Disitulah yang membuat banyak sekali ulama tafsir mengatakan, mengapa tiba-tiba surat Quraisy pembukaannya janggal begini? Li'ila fi Quraisy. Karena li itu bisa karena, bisa li itu artinya untuk. Li lam itu bisa untuk, bisa karena dan seterusnya. Untuk kebiasaan orang Quraisy atau karena kebiasaan orang Quraisy. Mengapa tiba-tiba begitu? Karena ternyata ada sambungannya. Apa bukti itu sambungannya? Di mushaf Ubay tidak ada basmalah.
Berarti satu tema nih, satu surat. Jadi ini surat Al-Fil, ini surat Quraisy, ternyata dia satu tema. Nah, makanya kita baca sekarang. Ya, surat Al-Fil kan Allah menyampaikan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil ikrim burun ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka mati semua pasukan Abraham mati ya, seperti daun yang dimakan itu ya, jadi mati berjatuhan gara-gara dilempari batu oleh burung yang sangat banyak jumlahnya. Liila fi Quraisy. Ini semua untuk kebiasaan orang Quraisy. Sudah nyambung atau belum nyambung? Belum nyambung. Saya sambungin kalau nyambung. Jadi kalau nggak nyambung koslet masalahnya. Ya disambungin. Kebiasaan orang Quraisy untuk kebiasaan orang Quraisy nanti setelahnya. Orang nanya apa sih kebiasaan orang Quraisy setelahnya? Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan rihlah di musim dingin dan musim panas. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan surat Al-Fil bahwa Mekah yang ada Ka'bahnya itu mau diserang oleh pasukan bergajah, mau dihancurkan Ka'bahnya. Sebenarnya orang-orang Yaman yang datang di bawah kepemimpinan Abraha itu sebenarnya bukan mau menghabisi masyarakat Mekah, enggak. Cuma ingin meruntuhkan Ka'bah. Cuma itu sebenarnya. Cuma ingin meruntuhkan Ka'bah. Ternyata mereka tidak berhasil, malah Allah habisi mereka. Bahkan mereka tidak sempat gajah itu masuk ke dalam kota Mekah. Berhenti yang tadi saya sampaikan, berhenti di Wadi Muhassir, di lembah Muhassir. Kemudian Allah hancurkan di tempat itu. Nah ini semua yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah ini sebenarnya apa tujuan ini semua? Ya kan? Apa tujuan ini semua? Liila fi Quraisy. Tujuannya adalah untuk supaya mengabadikan kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Mereka melakukan perjalanan musim dingin, musim panas. Nyambung atau belum nyambung? Saya sambungin lagi supaya lebih nyambung lagi. Begini, Bapak Ibu dan mati Allah, Jazirah Arab, ini bayangkan Jazirah Arab ini. Bayangkan ya, Jazirah Arab itu. Posisi Mekah itu kurang lebih di tengah, tapi posisinya di barat tengah. Kalau dari utara selatan di tengah, dari kalau timur barat di posisi di barat. Paham ya? Karena berdekat ke Laut Merah. Baik, Mekah itu adalah tempat yang sangat dihormati oleh seluruh Arab apapun suku mereka. Mereka sangat hormat pada Mekah dan mereka sangat hormat pada yang tinggal di dalam Mekah, yaitu orang Quraisy. Bapak Ibu tahu yang membuat mereka menjadi sangat hormat pada orang Quraisy? Ka'bah. Keberadaan Ka'bah. Orang berbondong-bondong setiap tahun dari berbagai suku Arab semua kumpul di Mekah. Untuk apa? Haji. Karena syariat haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Mereka haji, kumpul mereka haji dari berbagai tempat. Nah, kenapa? Apa yang membuat mereka kumpul? Ka'bah. Karenanya orang Quraisy, mereka mau berjalan ke utara atau mau berjalan ke selatan atau mau ke timur atau nyebrang Laut Merah, orang Quraisy sangat dihormati. Kenapa? Semua orang tahu ini Quraisy, ini orang terhormat. Sukunya paling hebat, dialah yang jagai Ka'bah. Orang lain tidak diberi kemuliaan oleh Tuhan, kira-kira gitu ya, kecuali mereka. Akhirnya mereka dihormati. Kalau orang pasukan Abraham berhasil menghancurkan Ka'bah, maka kemudian Ka'bah rata dengan tanah, maka akan hilang kewibawaan Quraisy. Toh ternyata orang Quraisy tidak bisa menjaga rumah Allah. Kenapa sih mereka tidak lawan? Kan begitu, macam-macam kalimat yang mungkin nanti. Tapi begitu yang terjadi sebaliknya, pasukan gajah luar biasa jumlahnya, gajah besar-besar. Orang Arab tidak akrab dengan gajah, ternyata pasukan gajah itu dihancurkan hanya oleh makhluk sangat kecil, yaitu burung.
Lihat, kalau Allah sudah ingin menghancurkan, menghinakan sebuah kaum, kekuatan mereka Allah hancurkan dengan barang kecil. Itu cara Allah untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Abu Jahal itu musuh Nabi luar biasa. Kayaknya kau kenal Abu Jahal kan? Siapa yang bunuh Abu Jahal? Bukan orang hebat. Yang bunuh Abu Jahal itu bukan kesatria seperti Ali bin Abi Thalib atau seperti Umar. Enggak. Abu Jahal mati di tangan dua anak kecil. Anak kecil baru balik, umurnya baru 15 tahun. Mati bukan di tangan kesatria, tapi mati di tangan anak kecil. Itu. Jadi Allah kalau ingin menjatuhkan seseorang yang sombong, dikirimkan istirahat. Ya, baik. Jadi kembali, begitu pasukan berganjang dihancurkan oleh Allah dengan binatang kecil itu, dan bahkan mereka tidak sempat menginjakkan kakinya di sekitar Ka'bah, tersebarlah berita itu ke kalangan seluruh masyarakat Arab. Apa yang terjadi? Mereka semakin kagum sama Quraisy. Mereka semakin yakin bahwa ini adalah suku yang tidak sembarang. Karena bukti tadi, ya. Bahkan Bapak Ibu di dalam kisah tentang burung ababil itu, ababil itu bukan nama burung ya di kita. Ya, Bapak Ibu tahu itu bukan nama burung ababil. Ababil itu nama burung atau bukan? Kita suka melihat burung ababil. Ababil bukan nama burung. Ababil itu artinya, ada artinya. Ababil itu artinya jumlahnya banyak sekali. Kata ababil. Ababil itu artinya banyak sekali, bukan nama burung ya. Kalau burung itu pret burung, ya kan? Ini bukan nama burung. Ababil itu artinya burung berkelompok banyak sekali. Itu namanya ababil. Jadi ini burung berkelompok. Mari saya ceritakan ya, itu Ka'bah ya. Saya gambar di sini, ini ada papan tulis saya. Ya. Ini ada laut merah di sini. Oke. Di sebelah sini ada Ka'bah. Baik. Dihancurkannya pasukan Abraham di sebelah timurnya lagi, di wilayah Mina, perbatasan Mina Muzdalifah. Burung ababil itu disebutkan burung ababil itu datangnya dari sini, dari menyeberangi laut merah. Dari laut merah arahnya. Walau alam dari mana, begitu Allah kirimkan. Begitu dia masuk, ini Allah putuskan tentaranya, burung. Jadi semua yang semesta ini tentara Allah, makanya jangan sombong. Allah gerakan kerikil semua masalah, Allah gerakan debu semua masalah. Ini burung begitu masuk, yang pertama ketemu pasti Ka'bah, bukan pasukan yang mau dihancurkan. Disebutkan bahwa burung itu begitu masuk, mereka berputar di atas Ka'bah tawaf 7 kali. Begitu selesai, mereka tugasnya menghancurkan pasukan. Begitu sudah dihancurkan, mereka balik lagi, tawaf lagi, kemudian pergi, hilang. Ya, ini kayak persis kalau kita ke Mekah. Ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Ya, ada tawaf kedatangan, ada tawaf perpisahan. Burung ternyata juga melakukan itu. Ini untuk sebagian besar. Baik. Itu ya, Bapak Ibu dan Allah SWT. Semua yang Allah lakukan itu untuk menjaga agar wibawa Quraisy tetap luar biasa. Kalau wibawanya luar biasa, Quraisy itu perjalanan dagang musim dingin, musim panas, ke utara, ke selatan itu aman. Karena dia lewat di kampung manapun, dia lewat di suku manapun, tidak ada yang berani ganggu. Padahal perjalanan dari Mekah ke negeri Syam ke utara, perjalanan 1000 kilo lebih umpamanya gitu ya. Lebih dari 1000 kilo perjalanannya. Itu kan melewati padang pasir. Itu kalau melewati suku belum tentu tidak dirampok. Tetapi karena mereka Quraisy, gitu, maka tidak ada yang berani melakukannya. Begitu mereka mendengar ababil burung tadi itu, burung yang jumlahnya banyak tadi itu menghancurkan pasukan bergajah itu, maka semakin tinggi naik wibawanya Quraisy. Karenanya begitu Allah berkisah tentang Al-Fil, kemudian Allah langsung membuka dengan bi'ilafi Quraisy. Ini semua untuk menjaga agar kebiasaan Quraisy pergi di musim dingin, musim panas itu tetap terjaga, mereka tetap bisa melakukan aktivitas. Tahu hubungannya sekarang? Baik. Kemudian itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ada. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini sebenarnya ayat itu dibalik. Ayat itu dibalik sebenarnya. Karena dalam bahasa Arab sebenarnya pembalikan sesuatu mungkin terjadi. Dalam bahasa Arab, saya kasih contoh. Ayat yang kita kenal,
apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebenarnya kebalik ayatnya. Kebalik dalam makna iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Iyyaka, kata iyyaka itu artinya kepadamu. Na'budu, kami beribadah. Itu kalau dari susunan bahasa Indonesia dan bahasa Arab juga sama. Subjek, predikat, objek itu kebalik. Objeknya yang mana? Kepadamu kami beribadah. Objeknya yang mana? Kepadamu kami beribadah. Dan objeknya yang objek, bukan subjek. Objek. Kamu, kepadamu. Allah Rabbul Jalal. Baik ya. Dalam bahasa maf'ul bihi. Namanya objek, letaknya di belakang. Saya makan nasi. Nah, objek di belakang. Betul? Persis sama. Dalam bahasa pun sama. Jadi seharusnya bunyi ayatnya adalah bukan iyyaka na'budu, tapi na'buduka, kami beribadah kepadamu. Kenapa objeknya ditarik ditaruh di depan? Kalau di depan maka dia tidak bisa bunyikan, tapi bunyi iyyaka. Harus ada iya. Itu contoh dalam bahasa Arab ada pembalikan itu, dan dibalik posisi yang harusnya di depan taruh di belakang, taruh di depan, itu semua ada tujuan, ada manfaat, ada makna besar dibaliknya. Ya, tapi itu bukan bahasan kita. Dan sudah ingin menyampaikan Quraisy itu sebagian ulama mengatakan ini ayat-ayat dibalik sebenarnya. Ini posisinya harusnya di belakang. Jadi kan saya katakan kata karena, kata untuk itu mestinya di tengah, bukan di depan. Harusnya di belakang. Yang belakang dijulukan ke depan. Karena di sana ada pembahasan tentang perintah Allah untuk beribadah. Falya'budu rabb hadzal bait. Yang ila fihi min hatta was-saif, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa min khauf. Maka beribadahlah kamu kepada Tuhannya Ka'bah yang telah memberikan kalian makan, telah memberikan kalian rasa aman. Baik, ini perintah. Beribadahlah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah. Ya? Ini mengapa beribadah kepada Allah? Karena itu depan itu. Ya, beribadahlah kamu kepada Allah. Kenapa beribadah kepada Allah kami? Kami suruh beribadah kenapa? Karena kalian telah diberikan Allah kebiasaan yang luar biasa, yaitu kebiasaan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Dibalik. Jadi kalian beribadah pada Allah itu adalah bentuk dari jasa Allah pada kalian. Gara-gara kalian jalan musim dingin, musim panas untuk dagang, maka kalian tidak lapar dan kalian di perjalanannya aman. Dua hal ini. Bisnis lancar, yang aman, dapat uang, bisa makan. Karena inilah maka ini kan kebiasaan kalian, maka beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah telah menjaga kebiasaan kalian. Ada yang mengatakan itu. Ya, dibalik. Ada yang ketiga, para ulama mengatakan sebenarnya ada sebuah kata yang dibuang. Kata itu bunyinya adalah i'jabu atau ta'ajjabu. I'jabu itu artinya adalah merasa heranlah kalian. Cobalah heran pada kebiasaan orang-orang Quraisy. Mereka diberi Allah kemampuan perjalanan luar biasa yang seperti itu, diberikan keuntungan besar kepada pasien yang tidak aman, mereka aman dan seterusnya. Tapi ternyata di awal itu mereka tidak mau beriman. Sudah begitu besar iman Allah, ternyata tidak mau beriman. Disuruh beribadah, ternyata bukannya beribadah malah melawan Rasul SAW. Baik, itu li'ilah di Quraisy. Jadi mengapa muncul tiba-tiba kata lam di sana? Itu karena pembahasan tadi. Walaupun menurut para ulama sebagian mengatakan bahwa salah satu dari tiga pendapat itu yang cukup kuat adalah pendapat yang tadi didukung oleh Mushaf Ubay, di mana ini temanya bersambung dengan tema surat Al-Fil. Jadi lah Quraisy. Tapi itu rahmati Allah. Kemudian disebutlah Quraisy dari semua suku Arab, itu yang disebut dalam Quran cuma Quraisy. Suku Arab itu banyak sekali, tetapi yang disebut oleh Allah hanya Quraisy.
untuk menunjukkan bahwa ini suku yang luar biasa. Nabi SAW pernah mengatakan ini supaya kita jadi pelajaran buat kita supaya tidak timpang. Di khutbah, dalam khutbah beliau di Haji Wada, waktu Nabi Haji Wada, Nabi khutbah. Salah satu bunyi khutbahnya adalah bahwa la fadla li Arabi ala ajami. Tidak ada istimewanya orang Arab dibandingkan orang non Arab. Jelas ya, tidak ada istimewa. Itu memang benar. Memang benar. Dalam banyak makna. Di antaranya adalah tidak ada gunanya orang cuma mengandalkan nasab, saya ini keturunan siapa, saya ini keturunan. Bahkan dia mengatakan saya Quraisy sekalipun, kalau tidak beriman tidak ada gunanya. Saya Quraisy sekalipun, saya Quraisy, ya. Bahkan saya nasab Ahlul Bait umpamanya, nasab saya nyambung sampai ke Rasul umpamanya, itu tidak ada gunanya kalau dia bukan orang beriman. Dan itu Nabi yang mengatakan sendiri. Dalam banyak hadis beliau, di antara Nabi SAW mengatakan, man abta'alahu amalahu lam yusrih lahu nasabuhu. Siapa yang dia lambat amalnya tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Artinya kalau amalnya sedikit atau amalnya jelek, ya dia keturunan siapa nggak bisa nolong, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Karena itulah maka pertama itu ya, tidak ada bedanya. Tetapi nanti kalau kalian sudah beriman, ya, kalian akan lihat bahwa Quraisy itu menempati posisi yang paling tinggi. Dan ini karena ini nasab Nabi SAW. Pertama adalah Nabi menitipkan keluarganya pada umatnya. Nabi menitipkan keluarganya pada umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad ini dititipi tentang keluarga Nabi SAW, nasab keturunan beliau. Nah, itulah kenapa kemudian ada pembahasan ini untuk yang beriman, untuk mereka beriman, karena nasab Nabi nasab yang beriman, ya, nasab yang beriman, ya, nasab yang beriman, betul imannya, betul iman mereka, maka masuk di sana. Rasulullah SAW menitipkan itu, menitipkan umat pada umatnya, keluarganya bukan pada umatnya. Dan kemudian Rasulullah SAW di dalam ketika beliau menyampaikan tentang kelebihan orang Quraisy, di antaranya dalam hadis muttafaq alaih, Nabi SAW mengatakan bahwa al-a'immah min Quraisy, para pemimpin itu, para imam yang dimaksud di sini adalah para khalifah. Para khalifah itu dari Quraisy kata Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu lihat sejarah Islam dari mulai Khulafaur Rasyidin. Dan setelah Rasulullah wafat siapa yang mimpin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua Quraisy. Abu Bakar dari Quraisy tapi Bani Taim, At-Taimi. Umar dari Adi, Al-Adawi. Ya, Utsman dari Umayyah, Al-Umawi. Ali ini dari keluarga Nabi langsung, yaitu Bani Hashim, Al-Hashimi. Sama-sama Quraisy tadi. Quraisy terpecah beberapa keluarga kecil, atau beberapa keluarga. Nah, ini berbeda-beda. Bukan hanya mereka. Begitu mereka wafat diganti Bani Umayyah. Bani Umayyah tadi keluarga besar Utsman. Selesai Bani Umayyah diganti Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah siapa? Abbas siapa? Paman Nabi. Ini nasab keturunannya pamannya Nabi, Abbas, Quraisy. Bani Abbasiyah besar di timur, Bani Umayyah lari ke arah barat. Mereka membuat kebesaran Islam di Andalus. Jadi Andalus itu juga Quraisy. Spanyol Portugal dulu yang menguasai Bani Umayyah awalnya. Ya, jadi di mana ini Quraisy memang. Persis seperti kalimat Nabi, al-a'immah min Quraisy. Jadi arti memang Allah memberikan, berarti Allah memberikan kepada masyarakat Quraisy itu kelebihan yang luar biasa di sisi kepemimpinan. Tapi syaratnya mereka harus beriman, orang-orang yang beriman. Ya. Jadi begini, saya cuma ingin menyampaikan, kalau di antara Bapak Ibu ini ada yang nasabnya Quraisy, ya kan? Itu sebenarnya Anda pantas jadi khalifah sebenarnya. Jadi tolong katakan yang Quraisy nasab. Oh iya, Masya Allah. Itu Rasul mengatakan ada imam min Quraisy. Bukti sejarah itu sudah katakan dari timur sampai Andalus, ya kan? Kepemimpinan Quraisy. Rasul yang katakan. Baik.
Bukan tidak ada yang lain, tapi lihat ini suku yang memang luar biasa. Karenanya Rasul yang mengatakan, ini sudah pernah sampaikan, Rasul yang menyampaikan aku ini adalah orang pilihan yang terlahir dari keluarga pilihan, yang terlahir dari suku pilihan, termasuk Quraisy adalah suku pilihan. Maka Nabi mengatakan bahwa Nabi orang pilihan betul, jadi orang pilihan, dia dari orang pilihan, dari orang pilihan. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya Quraisy itu nama orang. Ya, saya sudah pernah sampaikan, ulang sedikit. Quraisy itu nama orang, itu kakek Nabi yang ke-10, 10 ke atas. Jadi kakek Nabi yang ke-10 itu Quraisy. Ya, jadi menurut sebagian ulama, yaitu yang namanya Quraisy itu yang namanya Fihr. Karena Nabi itu namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Nah, kakek Nabi pertama siapa? Abdul Muthalib, ini kakek pertama. Naik lagi, bapaknya Abdul Muthalib siapa? Hashim, bapaknya Hashim. Abdul Manaf, bapaknya Abdul Manaf. Berhenti, bapaknya Abdul Manaf. Oke. Ada 10 sampai ke Fihr. Ya. Dan nanti dari mulai Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Qusay, ya, Qusay bin Hilal bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, ini Fihr, kakek yang ke-10. Inilah yang disebut Quraisy. Fihr inilah yang nanti dapat sebutan Quraisy. Jadi siapapun anak turunnya Fihr, dia disebut Quraisy. Bayangkan sudah 10 ke atas kan cabangnya udah banyak kan. Nah, Fihr saja anaknya berapa? Setiap anaknya nyambang lagi. Jadi Quraisy itu banyak. Nah, nanti jalur yang paling mulia dari semua keluarga besar Quraisy itu adalah keluarga Nabi, yaitu Bani Hashim. Dari Hashim, dan Hashim punya posisi sangat tinggi dalam sejarah. Karenanya yang tadi katakan, Nabi mengatakan aku orang pilihan dari keluarga pilihan Hashim, dan dari suku pilihan yaitu Quraisy. Kenapa disebut Quraisy? Namanya kan Fihr. Kenapa disebut Quraisy? Apa arti Quraisy sebenarnya? Quraisy itu punya 3 arti. Ada arti pertama, dia dari kata Quraisy itu dari kata kirsh. Kirsh itu ada 2 arti. Yang satu artinya ikan. Kirsh itu ikan hiu. Ikan hiu kan makan, ikan dimakan, orang dimakan, ya. Kirsh itu ikan hiu. Quraisy itu bentuk kecil. Jadi kalau disebut Kirsh itu ikan hiu, Quraisy itu anaknya ikan hiu. Nah, gitu, disebut kecil. Kenapa sampai sebut? Kalau maknanya ikan hiu yang makan apa saja yang temui dia yang dimakan. Kenapa disebut begitu? Ternyata ada ungkapan bahwa keberadaan Nabi Muhammad SAW di Madinah itu akan memakan akan memakan wilayah-wilayah di sekelilingnya. Ini bukan makan jelek artinya, tapi artinya dia akan memimpin semua wilayah di sekelilingnya. Kayak tadi, kalau ada hiu semua mesti bisa camplok dimakan, gitu. Itu Quraisy. Dia memimpin, menguasai wilayah sekelilingnya. Ada kirsh, maknanya uang, harta. Orang Quraisy duitnya memang banyak, gak ada yang bisa ditanami. Kalau orang Madinah banyak yang bisa ditanami, banyak. Taif ada wilayah yang bisa ditanami, tapi Mekah tidak ada yang bisa ditanami. Tapi tidak bertanam, duitnya banyak. Kenapa? Dagang. Nah itu karenanya disebut Quraisy. Kirsh itu artinya uang. Kirsh, taqarrash itu artinya juga ngumpul, tajammu, jadi ngumpul. Karena tadinya berpisah masing-masing hidup sama-sama di Mekah, tapi hidup sendiri berpisah-pisah. Karena ada Fihr tadi itu, oleh Fihr disatukan. Nah, dialah orang yang berhasil mengumpulkan
maka disebut dialah Quraisynya, dialah orang yang berhasil mengumpulkan. Lalu dirahmati Allah, setelah itu ayatnya berbunyi rihlat asyita'i was-saif. Orang Quraisy itu punya kebiasaan rihlat. Tahu rihlat? Rihlat jalan-jalan, ya kan? Jadi kalau ditanya mau kemana, mau rihlat. Kalau disebut mau rihlat sekarang kira-kira mau kemana? Ya kan, ke gunung, ya. Rihlat biasanya mau jalan-jalan, ya, mau ke laut, rihlat. Tapi rihlatnya orang Quraisy, nah itu. Rihlatnya orang Quraisy ngapain? Dagang. Quran mengatakan rihlat asyita'i was-saif. Rihlatnya orang Quraisy dagang. Makanya mengalir deras di dalam diri Nabi itu cara berdagang. Dan mengalir deras di 4 pemimpin khulafaur rasyidin itu cara berdagang. Dan mengalir deras di darah para khulafa, para khalifah, baik dari timur sampai ke Andalus dari saya sampaikan, juga mengalir deras darah para pedagang. Kelebihannya pedagang itu namanya pedagang. Dari dulu sampai sekarang itu mesti pindah-pindah kota. Pedagang gak ada yang diam di tempat, diam gitu kan, bukan pedagang. Dagang besar pasti dia begitu di sini besar dia mikir buka cabang, itu mesti namanya pengusaha kok diam di situ kan. Saya bisa ekspansi pasar sana ekspansi gitu. Selesai Indonesia dipikirkan keluar di negara mana yang saya mau buka itu. Dan ini rahasia besar. Ini rahasia besar. Mengapa Allah titipkan Islam ini pertama kali di punggung orang-orang Quraisy? Atau jawabannya? Kan suku banyak, ya kan, suku Jawa ada, suku Sunda ada, semua kan ya hamba Allah semua. Kenapa dititipin ke Quraisy? Batak ada, ya kan? Anda tahu jawabannya sekarang? Karena mereka harus mengantarkan dagangan mereka kemana-mana. Ketika mereka Muslim, mereka antarkan Islam kemanapun. Karenanya Islam masuk Indonesia pun melalui jalur dagang. Itu keistimewaannya pedagang. Makanya nanti Nabi Muhammad SAW itu mempertahankan kebiasaan orang-orang Mekah untuk supaya terdagang. Kenapa? Karena mereka tetap harus pindah-pindah. Karena mereka jadi ring satu Nabi. Jadi para pedagang itu yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, itu jadi ring satu Nabi. Mengapa? Bumi Allah luas. Kalian harus jadi pemimpin di negeri manapun. Nah, itu kalau yang kebiasaan kerjanya harus ngantor, mohon maaf ini kan. Nanti ngantor ada tugas lain. Yang terikat oleh tempat ada tugas lain. Contohnya orang Madinah. Orang Madinah itu mereka petani banyaknya. Orang agraris kayak kita. Kalau orang petani itu mesti terikat oleh tempat. Oh iya, waktunya nanam. Gak lama, waktunya bersihin rumput. Gak lama, waktunya nyirami. Ditinggal mati. Ditinggal mati. Tapi ini kelebihannya yang tidak dimiliki oleh orang Mekah. Makanya kita digabungkan kelebihan di sini dengan kelebihan di sini, tapi mereka ada di wilayah yang masing-masing kelebihannya di mana. Begitu. Nah, yang kita bicarakan sekarang tema Quraisy. Karena mereka berpindah-pindah, mereka ingat memang dari dulu mereka biasa jalan 1000 km lebih di padang pasir yang seperti itu. Ringan buat mereka untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari wilayah ke wilayah lain. Dan karena Islam harus diantarkan sampai ke mana-mana, maka bagaimana dia perhatikan itu. Dan sahabat Nabi SAW dididik oleh Nabi untuk itu. Tidak hanya Quraisy nantinya, bahkan orang-orang Madinah siapapun dididik untuk itu. Kalau kamu lahir boleh dimanapun, ya kan? Tapi tugas untuk menyampaikan agama Allah ini tidak usah dipikirkan di mana kau meninggal. Jalan-jalan, pergi meninggal di negeri manapun. Ya, Bapak Ibu, jumlah sahabat Nabi itu lebih dari 100.000 orang menurut hitungan para ulama. Asyuti, Nabi Hatim begitu. Jumlah sahabat Nabi kurang lebih 110-an ribu atau 100 sekian belas ribu kurang lebih. Ya. Jadi itu ternyata sahabat Nabi yang dimakamkan di Baqi pemakaman Madinah itu paling banyak hanya 10.000 orang. Hanya 10. Kemana yang 100.000? Biar mereka menyebar di bumi Allah di mana?
dididik oleh Nabi kayak gitu gitu. Kita dididik seperti itu. Ayo, ini tugas kebaikan dimanapun. 100.000 tidak di situ, hanya 10.000 makam sahabat. Nah, yang begitu itu yang paling ahli orang pedagang. Dagang berbiasa, keliling pindah sana ini, buka sana, tinggal sana, itu Quraisy. Dan itu hikmahnya sudah kita rasakan. Negeri ini masuk Islam dengan jalur perdagangan. Waktu yang habis, kita coba ya. Baik, ternyata memang satu pertemuan hanya satu ayat. Baik, berapa bisa diambil hikmahnya dan bisa dibayangkan Bapak Ibu terakhir bahwa masyarakat Quraisy itu menjelajah wilayah ujung-ujungnya Jazirah Arab. Mekah di tengah, maka dia ke arah Rihlata Syita itu musim dingin mereka ke selatan, ke arah Yaman, karena Yaman lebih hangat. Ya, posisinya lebih hangat. Itu kita tahu karena ke arah selatan sudah lebih mendekati garis khatulistiwaan. Ini lebih hangat karenanya kalau musim dingin sekali mereka ke selatan, jadi nggak terlalu dingin. Nah, kalau di utara dingin banget. Nah, utara kita tahu kita semakin menjauh, ya kan? Yaitu ke arah Syam. Syam itu wilayah sekitar Suriah dan sekitarnya itu Syam. Jadi mereka kalau ke arah utara itu nunggu musim panas. Nah, kalau di sana agak dingin, musim panas di Mekah pas mereka ke arah utara. Karenanya Rihlata Syita wa Shaif, musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke arah Syam. Jadi itu perjalanan orang Quraisy. Makanya nanti ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, beliau tahu persis cara menghabisi orang Quraisy. Menghabisi dalam mana? Untuk menakuti Quraisy itu gampang. Tahu caranya? Matikan jalur dagang. Paham? Begitu mati jalur dagang, selesai orang Quraisy. Itu yang dilakukan Nabi SAW ketika Nabi di Madinah. Nabi udah Quraisy. Nabi tahu persis umatnya itu paling mengagungkan jalur dagang, ya. Wah, ini kalau ini masih terus jalan masih beres, tapi begitu mantep udah bisa kelaparan satu Mekah. Makanya Nabi tahu persis bagaimana cara menghentikan kesombongan orang-orang Quraisy saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk saya akan pasti kita ambil pelajaran yang sampai dengan dan semoga kita mendapat sahabat yang kita bersama dan saya selaku pembawa acara yang ada salah kata yang sudah selesai oleh wakil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun sudah pernah selesai. Kita dengan doa Allah berkahi bersama kita dan mudah-mudahan setelah kita berbahagia dengan mendapatkan pertolongan Allah SWT dan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.